Halo semuanya, perkenalkan, saya Sally dari Alpha Omega Church. Welcome to Bible Study with Pastor Elisa Sutopo by Alpha Omega Church. Tema Bible Study hari ini yaitu setiap hal yang terjadi ada alasannya. Masa sih? Thank you buat semua yang sudah join malam hari ini. Dan nanti pada saat Pastor Elisa Sutopo menyampaikan materi Bible Study, mungkin saudara ingin menyampaikan pertanyaan, Anda bisa langsung WhatsApp ke nomor pendaftaran, yaitu di Saudari Lia, nomornya 0852 3439 0421. Kolom chat akan tetap kami aktifkan, namun demi kenyamanan kita bersama, dimohon untuk tidak bertanya di kolom chat. Baik Anda jemaat maupun kawan Alpha Omega Church, enjoy today's event. Sedikit informasi tentang gereja kami. Alpha Omega Church adalah gereja untuk orang yang tidak sempurna, dan bersama kita belajar dibangun menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Alpha Omega Church adalah gereja yang fokus pada pemuritan, baik lewat ibadah, cell group, step of discipleship, dan juga momen pelayanan. Anda bisa ikut online service Alpha Omega Church, baik di YouTube channel Alpha Omega Church, maupun di live channel di First Media. Alpha Omega Church ada di 3 kota, yaitu di kota Surabaya, di kota Jakarta, dan juga kota Palangkaraya. Dan kalau Anda ingin terhubung dengan Alpha Omega Church, mari kita sama-sama menjadi jembatan bagi orang yang tidak sempurna untuk bisa mengalami cintanya Tuhan dan mengalami pertumbuhan hidup di dalam Tuhan. Untuk informasi terhubung dan terlibat di Alpha Omega Church, Anda bisa kontak call center kami di nomor 0819 4463 6700. Nah, malam hari ini saya akan memperkenalkan seorang leader yang juga songwriter, seorang pastor, gembala di Alpha Omega Church, juga worship leader, yaitu Pastor Elisa Sutopo yang akan berbicara di Bible Study malam hari ini. Dan saya juga ingin memperkenalkan seorang worship leader yang juga pastor di Alpha Omega Church, juga seorang songwriter, yaitu Pastor Elia Sutopo yang akan memimpin praise and worship kita malam hari ini. Karena kita percaya lagu dapat membangkitkan iman dan lagu puji-pujian punya kuasa. Langsung saja kita mulai malam hari ini. Please welcome from Alpha Omega Church, Pastor Elia Sutopo. Kasih tepuk tangan. Halo, selamat malam semuanya. Senang sekali bisa ketemu lagi malam hari ini. Kita selain belajar Alkitab bersama-sama, kita akan nyanyi dulu bersama, berdoa bersama, dan kita berdoa melalui momen seperti ini, hati kita bantu untuk tertuju terus kepada Yesus, pengharapan kita boleh terus diperbaharui di dalam Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Yang percaya bersama Tuhan, bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari yang berdoa, kita berdoa bersama-sama. Yang menyembah Tuhan, sembahlah Dia. Yang punya permohonan, sampaikan kepada Tuhan. Dia bersama kita. Oh God, Jesus, Engkau setia, amat setia. Yesus, Tuhan, rencana-Mu yang terindah, kehendak-Mu yang terbaik. Yesus, Tuhan, Engkau setia bersama kami. Yesus, Tuhan, tangan perkasa pegang hidupku. Yesus, Tuhan, tangan perkasa topang hidupku. Oh Tuhan, oh Yesus, Engkau bersama kami. Engkau setia di hidupku, di hidupku. Engkau setia bersama kami. Oh sahabat kami, Tuhan
Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami, ya. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Yang percaya bersama, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu Tuhan, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ini deklarasi kami, ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Sekali lagi, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganmu Tuhan, tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tanganmu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Tuhan, kami bersyukur buat momen ini. Kami sebagai keluarga rohani dan mungkin ada teman-teman yang lain yang bisa bergabung malam hari ini. Kami boleh punya momen, kami boleh merasakan kedekatan yang Kau izinkan dalam hidup kami. Kami boleh menikmati Tuhan yang gak jauh dari kehidupan kami. Kami boleh terus diingatkan bahwa di setiap musim hidup kami, Engkau Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Bulan lalu, bulan kemarin, bulan yang akan datang, Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan biarkan apa yang kami bahas malam hari ini, itu boleh membekali kami. Kami boleh semakin jelas dan kami boleh semakin kuat tentang siapa Tuhan bagi kami dan siapa kami di dalam Tuhan. Kami serahkan acara kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, urapi hamba-Mu, Pastor Elisa yang akan menyampaikan pembahasan malam hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. 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 Halo semuanya, keluarga AOC dan juga kawan-kawan AOC yang bisa joining malam hari ini. Senang banget bisa ketemu lewat acara Bible Study malam hari ini. Dan thank you Pastor Elia, juga semua yang mempersiapkan, ada Lia, Mela, Vera, juga Sali yang sudah hosting acara hari ini. Nah, hari ini kita akan sama-sama melihat sebuah topik ya. Topik ini
Judulnya adalah setiap hal yang terjadi ada alasannya. Masa sih apa benar gitu. Nah, karena di budaya kita, Kristen maupun bukan Kristen, orang percaya maupun mungkin bisa dibilang nggak percaya gitu ya, seringkali kita kenal banget, familiar banget dengan istilah ini. Everything happens for a reason, katanya gitu. Semua hal yang terjadi itu ada alasannya. Kayak seolah-olah ada kayak alasan dibalik semua yang terjadi. Nah, kalau dari manusianya ya pasti. semua hal ada alasannya. Bisa alasan buruk, bisa alasan baik. Tapi kalau dari sisi Tuhan gimana? Apa memang semua hal yang kita lakukan itu ada alasan Tuhan? Gitu. Lantas kalau yang kita lakuin hal buruk, apakah ada alasan Tuhan di sana? Gimana dong kalau manusia yang merencanakan, yang bikin hasilnya jelek, apakah juga ada alasan Tuhan di sana? Nah, ini yang jadi pertanyaan kita semua ketika kita ngadepin tantangan, ketika kita ngadepin pergumulan, seringkali ini muncul di perenungan kita kan. Kenapa sih kok Tuhan izinin? Kenapa sih kok Tuhan adakan? Kenapa sih kok Tuhan biarin gitu kan? Lalu kita nanya, ada maksud apa sih di balik semua ini gitu. Nah, ketika hal yang buruk terjadi, ya seringkali kita juga berpikir, kira-kira reason apa sih yang mau Tuhan tunjukin kepada kita lewat kehidupan kita semua. Nah, untuk mengawalinya, saya ingin mengatakan ini kepada kita semua. Tuhan itu berkuasa dan memegang kontrol semua hal. Ya, Tuhan berkuasa dan memegang kontrol semua hal. Nah, so kita akan coba untuk dig deeper kata-kata ini, lalu kita juga akan lihat nanti ayat demi ayat, lalu saya buat sequence-nya hari ini supaya kita itu bisa menelaah betul-betul apa memang ada alasan Tuhan di balik semua hal yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena nggak usah didebat lagi, kalau dari manusianya pasti ya, ada alasan buruk, ada alasan mungkin karena itu iri, ada alasan cemburu, ada alasan nggak suka, macam-macam. Tapi kalau dari Tuhan gimana nih buat hidup kita? Nah, oleh sebab itu saya ingin mengawali dengan kata-kata ini, Tuhan berkuasa dan memegang kontrol semua hal. Artinya apa ini? Artinya gini, apa yang Tuhan rancang, ya, apa yang Tuhan atur, termasuk apa yang Tuhan izinkan. Jangan lupa kata-kata itu, izinkan. Ya. Itu semua punya arti, berguna, dan bertujuan. Sebab Tuhan berkuasa dan dia memegang kontrol semua hal. Walaupun ya, banyak hal yang kita lakukan ini bukan untuk alasan baik seringkali. Ya kan? Contoh kayak kalau misalnya orang narkoba, masa maksudnya baik? Kan enggak. Dosa-dosa yang lain yang kita berbuat, mungkin kita mikir dosa saya enggak ada, oke lah coba gini, gimana dengan dosa kata-kata kita sehari-hari, ya, di keluarga, terhadap anak. Itu kalau kita pikirkan, kita runut dampaknya, akibatnya, harusnya itu jelek banget loh. Bagi keluarga kita, ya kan? Bagi kehidupan kita, bagi relationship kita. Gimana dengan dosa pikiran? Hal-hal negatif yang kita pikirin, hal-hal jelek yang kita izinin masuk, hal-hal yang imajinasi buruk yang seharusnya kalau kita runut itu udah bisa langsung merusak, menghancurkan kehidupan kita semua. Termasuk ini, gimana dengan dosa bersikap yang jelek dalam kehidupan kita? Kadang kita secara sengaja kan, mungkin nggak tahu itu mertua, nggak tahu itu orang tua, nggak tahu itu ipar, nggak tahu itu pasangan. Kadang secara sengaja kita main balas-membalas dan lain sebagainya, termasuk di pekerjaan, di keuangan. Kadang kita bisa aja ngelakuin hal-hal yang secara sengaja itu keluar dari alasan buruk loh, terjadi dalam kehidupan kita. Tapi ternyata menarik sekali, kalau Tuhan berkuasa dan memegang kontrol, itu disebabkan karena apa? Karena satu kata ini, penebusan. Penebusan Tuhan. Tuhan itu sudah menebus manusia. Kalau dia melakukan penebusan, itu berarti penebusan itu termasuk ini. Termasuk momen-momen buruk dalam kehidupan kita. He has redeemed
all those things. Dia sudah menebus semua itu. Makanya dari penebusan ini muncullah akibat dan buahnya. Apa itu? Tuhan sanggup memulihkan. Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan bisa menyebabkan hal yang baik terjadi walaupun kita sudah melakukan hal yang buruk. Atau orang sudah merancangkan hal yang buruk buat kita. Bagi mereka yang mengasihi dia dan mengikuti dia. Tuhan bisa, Tuhan sanggup, Tuhan mampu memulihkan. Karena apa? Dimulai dari kata-kata ini tadi. Redemption. Redemption itu artinya gini, He has power and He is in control of everything. Makanya dia bisa ngelakuin penebusan yang powerful itu sampai dia bisa menebus termasuk ini. Momen buruk, hal buruk yang kita lakuin dalam kehidupan kita. Kan kalau kita ngelakuin hal buruk, masa kita nanya Tuhan? Enggak dong. Enggak ada alasan Tuhan di balik perbuatan buruk kita. Tapi ketika kita sudah melakukannya sekalipun, because of His redemption, penebusannya, maka dia bisa ini memulihkan, menolong, bahkan menyebabkan hal yang baik terjadi dalam kehidupan kita. So kembali kepada kata-kata ini, setiap hal yang terjadi ada alasannya. Gitu. Apa sih artinya kata-kata itu ya? Sebetulnya frasa ini nggak ada kan di Alkitab, nggak pernah ditemukan. Tapi di Alkitab ada sebuah ayat yang ditulis lama banget sebelum frasa ini jadi terkenal, gitu. Hampir semua orang menggunakannya, nggak tua, nggak muda, siapapun menggunakan kata-kata ini. Dan isi ayat ini, sebetulnya frasa ini hampir mirip dengan isi ayat ini. Yaitu Roma 8 ayat yang ke-28. Roma 8 ayat yang ke-28 di layar kita, kita pakai terjemahan BIMK ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ayatnya bilang gini, kita tahu bahwa Allah mengatur segala hal, sehingga menghasilkan yang baik untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Nah, coba kalau kita coba renungkan kata-kata ini ya. Allah mengatur. So, dalam beberapa terjemahan itu menggunakan juga istilah gini. God causing. Tuhan itu yang menyebabkan. Jadi Tuhan itu bisa menyebabkan segala hal. Segala hal itu apa? Hal yang kita rencanakan dengan maksud baik, dengan alasan baik. Hal yang kita rencanakan dan lakukan dengan alasan buruk sekalipun. So, Tuhan bisa menyebabkan segala hal yang tadinya God has nggak punya reason kok terhadap kejadian tersebut. Tuhan nggak pernah rencanakan kejadian tersebut gitu. Tapi dia izinin karena apa? Kita yang ngerencanain kan. Tapi ayat ini bilang gini, Allah bisa menyebabkan segala hal. Sehingga menghasilkan yang baik. Untuk siapa? Untuk orang yang udah ngelakuin hal yang buruk atau diganggu oleh orang lain sampai kejadian buruk terjadi dalam hidupnya. Tapi selama orang-orang ini mengasihi dia, tahu nggak ayatnya bilang apa? Tuhan sanggup, Tuhan mengatur, Tuhan menyebabkan hal yang baik bisa terjadi dalam kehidupan kita. So, nggak semua hal terjadi karena alasan baik sebetulnya. Tapi ini loh, karena penebusan itu tadi, redemption-nya Tuhan dari sejak awal dia udah rencanakan rencana penebusan yang powerful. Kalau kita ngelihat ya gimana ilustrasi redemption di perjanjian lama, gimana ilustrasi redemption itu dalam kehidupan bangsa Israel. Man, itu semua menunjukkan satu kata ini membawa kita kepada satu kata ini. Redemption itu juga termasuk ada ini. Providential-nya Tuhan. Penyediaannya Tuhan. Penyediaan Tuhan itu bisa menyebabkan Tuhan mengatur hal yang buruk yang terjadi, yang orang canangkan buat kita, jadi kebaikan buat kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita memikirkan ini, wow, ternyata redemption-nya Tuhan itu powerful, sampai dia bisa gini, buat orang mengasihi dia, dia bisa ngatur, dia bisa menyebabkan, dia bisa causing yang jelek jadi baik. Padahal bukan Tuhan yang menyebabkan yang jelek dalam kehidupan kita. Nah, oleh sebab itu ketika kita ngelihat kata-kata ini ya,
membuat kita yakin loh, di tengah dunia yang pasti penuh tragedi, di tengah dunia yang pasti kita akan ngadepin peperangan-peperangan yang nggak terduga, baik itu internal, baik itu relationally, baik itu di pekerjaan, baik itu secara ekonomi, baik itu secara politik, dan lain sebagainya. Banyak hal terjadi di luar kontrol kita. Tapi ini sebuah penghiburan ya, bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala hal dalam hidup kita. Dia turut bekerja dalam segala hal dalam kehidupan kita. Mungkin kita lagi mikir, loh, ada loh hal-hal yang saya nggak pernah ngomong sama Tuhan. Tapi kalau Anda bawa itu sama Tuhan, dia bisa mengerjakan hal-hal itu. Jadi kebaikan buat kita kalau kita mau menyerah sama Tuhan, mau berserah sama Tuhan. Ada mungkin kita berpikir gini, ada loh hal-hal yang buruk yang saya sudah sembunyiin dari Tuhan. Selama kita mau datang sama Tuhan dan kita ngaku, God, please help me to fix all these things. Man, dia bisa ngatur supaya semua berubah untuk mendatangkan kebaikan. Artinya apa? Bukan cuma kondisinya, keadaannya, situasinya, tapi karakter Kristus di dalam kita kebentuk jadi lebih baik lagi. Makin hari makin serupa dengan Tuhan. Itu tujuannya. Nah, oleh sebab itu, untuk menjawab pertanyaan ini, setiap hal yang terjadi ada alasannya. Masa ya? Masa sih gitu? Maka ini yang perlu pertanyaan yang perlu kita renungkan. Saya ingin ajak kita lewat sebuah sequence sambil memikirkan beberapa detail, lihat beberapa ayat. Waktu kita memikirkan setiap hal yang terjadi ada alasannya, masa sih gitu ya? Maka ada pertanyaan yang perlu direnungkan. Yang pertama, apa itu God's sovereignty? Kedaulatan Tuhan itu apa? Berdaulat itu artinya berotoritas. He has supreme power. Above and beyond everything. Itu Tuhan. Berdaulat. Itu namanya berdaulat. Jangan lupa dalam kehidupan ini ada kedaulatan Tuhan. Kedaulatan Tuhan. Nah, kalau kita sadar atribut bahwa Tuhan itu adalah berdaulat, maka kita juga sadar bahwa dia bisa memegang kendali segala hal. Gitu. Nah, Amsal 16 ayat 33 berkata, undi dibuang di pangkuan, tapi setiap keputusannya berasal daripada Tuhan. Gitu. Orang mau buang undi dan lain sebagainya ya, tapi keputusannya itu berasal daripada Tuhan. Nah, Ayub 42 ayat yang kedua, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Termasuk orchestrating ya, apa yang jadi maunya Tuhan dalam pembentukan kehidupan kita. Dan tidak ada rencanamu yang gagal. Matius 10 ayat 29 sampai 31 berkata, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Ini dia lagi menggambarkan sebegitu detailnya kedaulatan Tuhan. Sampai rambut kita pun terhitung semuanya, sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Nah, apa yang kita dapat dari ayat-ayat ini? Menunjukkan gini, bahwa Tuhan itu, karena dia berdaulat ya, dia supreme power. So, dia ciptakan kok segala sesuatu, termasuk hidup kita dan kehendak bebas kita. Tuhan tahu segala sesuatu, Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas untuk ini, menyebabkan, orchestrating, menghasilkan hal yang baik dari hal yang buruk dalam kehidupan kita. Nah, inilah powernya kedaulatan Tuhan. Termasuk ini, tidak ada apapun yang terjadi tanpa seizin Tuhan. Ya, itu powernya kedaulatan Tuhan. Nah, membawa kita ke pertanyaan yang kedua sekarang. Apakah Tuhan merencanakan semua yang terjadi dalam kehidupan kita ini? Nah, menarik di Alkitab jelas ya tanpa keraguan bahwa Tuhan pegang kendali segala sesuatu. Tuhan berdaulat. Ini udah nggak usah disangkalin lagi gitu. Tapi di Alkitab juga jelas loh, Tuhan
menunjukkan bahwa karena kedaulatannya dan powernya, dia ciptakan manusia dengan kehendak bebas, maka ada juga kehendak bebas dalam kehidupan kita ini. Nah, tentang kehendak bebas, ini seperti apa loh? Ya. Kehendak bebas itu gini, Tuhan kan punya rencana, lalu gimana dengan kehendak bebas kita kan? Nah, Tuhan nggak ngerencanain loh buat kita untuk kalau pagi saya ini bangun tidur, mungkin habis doa, baca Alkitab, sambil breakfast, sebelum olahraga, minum kopi. Enggak, itu bukan Tuhan yang rencanain kita minum kopi, terus kadar gulanya berapa, kadar susunya itu berapa mili, itu bukan Tuhan yang rencanain. Ini rencana kehendak bebas manusia. Ya kan? Tuhan nggak ngerencanain buat kita ini hari ini mau makan apa, berapa banyak kalori, berapa banyak lemak, ya kan? Mau minum apa, minum yang sembarangan, banyak gulanya, full soda, atau apapun itu. Tuhan nggak ngerencanain itu buat kita. Tuhan juga nggak ngerencanain hari ini kita mau pakai baju apa, gitu kan? Atau mau telepon siapa, telepon yang penting, telepon yang nggak penting, telepon yang nggak seharusnya ditelepon. Tuhan nggak ngerencanain. Itu semua rencana dari kehendak bebas kita loh. Nah, kehendak bebas kita ini termasuk bagian dari kedaulatan Tuhan kan yang menciptakan kita. Tapi semua hal yang kita rencanakan dalam day to day kita itu seringkali direncanakan oleh kehendak bebas manusia. Termasuk ini, lihat Instagram siapa, ya toh? Siapa yang di-like, siapa yang di-follow, itu rencana kehendak bebas kita. WA-nya siapa? Kita baca apa hari ini? Tidur jam berapa, bangun jam berapa, mandi jam berapa. Itu semua adalah akibat dari kehendak bebas kita manusia sendiri. So, lots of things dalam kehidupan ini, itu sebetulnya direncanakan oleh kehendak bebasnya kita manusia sendiri. Nah, Tuhan jelas kok, dia bisa menggunakan semua hal untuk maksudnya yang baik. Tapi termasuk ini, jangan lupa, banyak hal yang kita lakukan karena ini rencana kehendak bebas kita sendiri sebagai manusia. Nah, tapi menariknya di tengah rencana kehendakan bebas manusia, the free will-nya manusia yang kadang kita pakai untuk kesembronoan, sembarangan dalam hidup ini, ternyata menarik sekali. Mazmur 139 ayat 16 bilang gini, matamu melihat selagi aku bakal anak. Dalam kitabmu semuanya tertulis, hari-hari yang akan dibentuk. Sebelum ada satu pun daripadanya. Tetap dia punya rencana loh. Ya. Amsal 16 ayat yang ke-9 berkata, hati manusia memikir-mikirkan jalannya. Tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Nah, oleh sebab itu ada seorang penulis dalam bukunya yang berjudul Introducing Christian Doctrine. Millard J. Erickson, dia memberitahu kita tentang kejelasan nih soal rencana Tuhan dan hubungannya dengan kehendak bebas. Ini yang seringkali kita bingung gitu kan. Ringkasan dia soal rencana Tuhan dan kehendak bebas manusia menurut saya cukup clear ya. So, saya bacain dalam bahasa Inggris, nanti Anda juga bisa ikutin dalam bahasa Indonesia di layar. Saya juga akan coba terjemahkan. Ini kata-katanya dia. Rangkumannya dia yang menurut saya powerful. Note that God's role is to decide that certain things will take place in our lives. Catatlah bahwa tugas Tuhan adalah menentukan beberapa hal terjadi di hidup kita. But not to lay down commands to act in certain way. Tapi bukan untuk memberi perintah untuk berbuat sesuatu dengan cara tertentu, termasuk cara berpakaian, minum kopi, makan, mandi, WA, Instagram, Facebook. Nggak kayak gitu juga. Nggak semuanya harus dia dikte satu demi satu, karena kita punya kehendak bebas ya. Dia nggak ciptain kita robot. The plan of God does not force us to act in particular ways. Rencana Tuhan tidak memaksa kita bertindak dengan cara tertentu. Yang mau telepon siapa, mau ngomong apa, mau berpikir apa. Of course dia punya perintah firman lain ya, dengan kayak setiap hari harus apa-apa dan lain sebagainya. Itu semua pilihan kehendak bebas. Nah,
but renders it certain that we will freely act in those ways. Dalam arti gini, tapi justru memberi kehendak bebas untuk bertindak dengan cara tertentu. Nah, sedapat mungkin kehendak bebas ini yang paling baik itu kalau sinkron dengan firman Tuhan. Kehendak bebas itu yang paling powerful yang membuat kita dalam rencana Tuhan adalah kalau itu bisa sinkron dengan firman Tuhan. So, while the plan of God relates primarily to what God does, human actions are also included. Dengan demikian, saat kehendak Tuhan berhubungan dengan apa yang Tuhan lakukan, ya, tindakan manusia juga termasuk di dalamnya. Nah, sehingga membawa kita ke pertanyaan yang ketiga. Mengapa Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi? Mengapa Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi? So, poin-poin ini sequence buat kita untuk mulai berpikir tentang Tuhan, tentang segala sesuatunya, supaya kita tahu bahwa ternyata, ntar kita lihat jawabannya ya, apakah setiap hal itu ada alasannya Tuhan, atau enggak gitu. Nah, mengapa Tuhan mengizinkan hal buruk terjadi? Tuhan menciptakan manusia dengan kehendak bebas kan? Nah, makanya awal mula hal buruk. Coba kalau kita lihat pikir-pikir lagi ya, saya juga ngerenung sih waktu mempersiapkan ini. Sebetulnya karena kehendak bebas loh. Makanya Adam dan Hawa, mereka memilih untuk tertipu oleh ular di Taman Eden. Bukan Tuhan yang merencanakan keburukan. Dari cerita ini, dari story ini, Tuhan tidak menciptakan keburukan loh. Tapi awal mula hal buruk terjadi, itu ketika karena kehendak bebas manusia, maka Adam dan Hawa dia memilih untuk ditipu oleh ular di Taman Eden. Oleh sebab itu, Tuhan kan nggak ciptakan kita untuk hanya jadi robotnya, atau pribadi yang nggak punya pikiran, nggak punya hati, nggak punya kehendak, nggak. Tapi justru Tuhan itu ciptakan kita untuk punya pikiran, punya hati, dan punya kehendak. Nah, dengan mengambil kehendak bebas kita ini, kita bisa ngambil langkah kan. Makanya kita punya pilihan, menyerahkan hidup kepada Tuhan, atau sembarangan. Nah, Tuhan izinkan kok kita ini memakai kehendak bebas kita. Termasuk Tuhan izinkan, ini ya, kita juga menanggung konsekuensi dari perbuatan kita. Itu Tuhan juga izinkan. Karena kehendak bebas kita. Nah, Sabtu firman Tuhan juga dia ngingetin, walaupun kita punya kehendak bebas, kita perlu bijaksana dengan kehendak bebas kita. Supaya kehendak bebas ini nggak dipakai untuk hal yang salah dan hal yang berdosa. Nah, 1 Korintus 10 ayat 23 ngingetin sama kita. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar, tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tapi bukan segala sesuatu membangun. Gitu. Nah, Sabtu kehendak bebas ini sebetulnya adalah karunia Tuhan yang diberikan sama Tuhan supaya kita bisa ngikut Tuhan, kita bisa dengerin Tuhan, kita bisa ngeresponin Tuhan, kita bisa menyembah Tuhan, punya hubungan yang intim dengan Tuhan, lalu kehendak bebas ini. Gitu. Cuma memang manusia yang akhirnya memakai kehendak bebas ini untuk ini, yang dosa, yang jahat, dan yang buruk. Padahal kalau kita lihat kembali ke penciptaannya, God created everything good, semuanya baik loh. Tapi karena kehendak bebas manusia, awal mulanya keburukan itu terjadi di dunia ini termasuk sampai hari ini. Nah, tapi hebatnya gini, janji Tuhan yang bisa kita percayai adalah Dia bersama kita dalam setiap keadaan. Ya, manusia ini bisa sembarangan dengan kehendak bebasnya. Tapi Tuhan masih janji sama kita. This is the powerful sovereignty of God loh. Dia masih janji untuk bersama kita dalam setiap keadaan. Makanya Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Wow, bukankah penghiburan ya?
Bisa hal buruk itu bisa karena kita menyebabkan. Tapi Tuhan janji, jangan takut, jangan bimbang. Kalau mau berubah, Tuhan meneguhkan, dia menolong, dia memegang tangan kita untuk membawa kemenangan. Kalaupun kejadian buruk itu terjadi karena orang lain yang menyebabkan, Tuhan juga bilang, jangan takut. Aku menyertai kamu, jangan bimbang. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku yang memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, sehingga kalau kita mikir lagi kembali ke frasa itu, setiap hal terjadi ada alasannya gitu. Nah, frasa ini, sekarang kita lihat ya, tidak berarti apa? Frasa ini tidak berarti, ya, bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Bukan berarti kita tidak akan menghadapi masalah. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu, ini kata Yesus, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. So, walaupun bukan kita yang menyebabkan, pasti juga akan ada tantangan juga kok yang bisa muncul dalam kehidupan ini. Tapi ayat ini ngingetin, beroleh damai sejahtera Allah di dalam Tuhan. Dan dia yang menguatkan kita karena dia telah mengalahkan dunia. Ini kata-kata Yesus ya. Bahwa nggak semuanya juga akan lancar-lancar aja gitu. Tapi dia mau menyertai, mau memberikan kekuatan, mau memberikan penyediaan. Dia bisa ngatur semuanya untuk mendatangkan kebaikan buat kehidupan kita. Nah, yang kedua, frasa ini bukan berarti kita tidak bisa sedih. Nah, ada kata menarik di Yohanes 11 ayat 35. Yohanes 11 ayat 35 itu ada sebuah kata-kata yang berkata Yesus menangis. Yesus menangis, kita kan sering dengar ya cerita kematian Lazarus terjadi untuk menunjukkan kemuliaan Tuhan. Kan katanya gitu ya. Ini yang seringkali kita dengar. Nah, kata kemuliaan Tuhan seringkali yang kita pikir itu soal hal-hal yang glamor, yang gede, yang keren, yang mujizat, mati, bangkit gitu kan. Termasuk yang Lazarus alami kan gitu. Tapi di cerita Lazarus ini Tuhan itu ingin menunjukkan kemuliaannya. Coba perhatikan ya saudara ya, dengan menyatakan bahwa dia Tuhan yang bisa merasakan emosi yang kita rasakan. Dia Tuhan yang bisa merasakan kesedihan yang kita rasakan. Sakit hati yang kita rasakan. Kekecewaan yang kita rasakan. Khawatir dan takut gara-gara mungkin orang lain atau karena kita sebabkan sendiri. Dia juga bisa merasakan ketakutan dan kekecewaan dalam kehidupan kita. Nah, menarik sekali kata Yesus menangis. Yang membuat saya bingung gini loh, ngapain Yesus kok nangis? Kan Yesus tahu Lazarus mau bangkit dari kematian toh. Tapi kok Yesus nangis gitu loh. Mengingatkan kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahwa kita ini bisa sedih. Kita bisa kecewa, kita bisa berduka, kita bisa ngadepin tantangan, pergumulan bisa datang. It's okay. Tapi penghiburannya adalah gini. Kita punya Yesus. Lewat sedih, susah, tantangan, berkecewa. Kita bukan hanya akan menghadapinya, tapi kita akan mampu ini. Bukan cuma ngadepin ya, tapi kita semua akan mampu melewatinya. Bahkan keluar dari semua itu. Sambil menyandarkan percaya kita kepada Tuhan yang baik dan powerful, yang berdaulat, yang sudah menebus. The redemption itu juga disertai dengan providential dari Tuhan. Penyediaan dari Tuhan. Akan setiap tantangan yang kita hadapi. Nah, membawa kita ke jawaban ini. Yang berikutnya. Frasa ini bukan berarti semua yang terjadi itu baik. Ya, bukan berarti semua yang terjadi itu baik. Pengkhotbah 12 ayat 14, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. So di sini kita nemuin ya bahwa firman Tuhan ada nunjukin bahwa ada hal yang baik dan ada hal yang jahat. Nah,
Maksudnya gini loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Walaupun kita menemukan alasan baiklah, walaupun kita menemukan pertumbuhan ya, walaupun kita menemukan perubahan, atau sebuah momen baik datang dari sebuah tragedi atau peristiwa buruk. Tidak berarti kejadian buruk itu semuanya baik. Nah, masuk orang kalau gara-gara narkoba ketangkep di penjara terus bertobat, apakah narkobanya baik? Ya tidak. Ya. Kalau gara-gara ngelakuin seks bebas, berzina sembarangan, terus ketahuan, akhirnya kapok-kapok gitu. Akhirnya cari Tuhan gitu. God can change, dia can turn semua itu untuk hal yang baik, bisa. Tapi apakah selingkuhnya itu baik? Ya enggak toh. Ya kan? Bukan berarti semua yang kita lakukan atau yang terjadi itu baik. Walaupun Tuhan bisa merubahnya jadi baik gitu. Nah, ini yang perlu kita tangkap sama-sama. Misalnya kayak sembrono, ya kan, di area keuangan atau mungkin nipu orang di area keuangan. Habis dikejar-kejar, terus akhirnya capek, ya udah bertobat, cari Tuhan, berubah gitu. Nah itu pasti Tuhan bisa ngelakuin. Tapi apakah nipu orangnya baik? Enggak. Enggak kayak gitu, saudara. Tetap nipu orangnya jelek. Tapi kalau orangnya udah bertobat cari Tuhan, dia bisa merubah jadi hal yang baik. Gitu. Nah, kembali ke kata-kata ini, setiap hal yang terjadi ada alasannya. Masa sih? Gitu. Oleh sebab itu kita sadar bahwa nggak semua yang terjadi, ya, nggak semua yang terjadi itu ada alasan Tuhannya, ya. Tapi Tuhan bisa memakai semua yang terjadi tanpa alasan Tuhan untuk kepentingan Tuhan. Yang jelas semua manusia itu punya alasan waktu dia melakukan sesuatu. Baik itu hal yang buruk, baik itu hal yang baik. Kalau alasan Tuhan, tidak semuanya itu ada alasan Tuhan di sana. Tapi walaupun itu bukan alasan Tuhan yang kita lakuin untuk tujuan Tuhan, waktu kita mulai sadar, saya harus berubah, ini harus diperbaiki, saya butuh pertolongan Tuhan. Ini loh, the redemption-nya Tuhan tetap akan menyertai setiap kehidupan kita. Dia bisa merubah hal yang buruk untuk jadi hal yang baik buat hidup kita. Nah, sehingga bagaimana kita terhibur dengan kata-kata ini? Ya, yang A itu gini, saudara. Dia bisa jadikan semuanya baru. Ini kalau hal buruknya disebabkan oleh kita sendiri ya. Kita yang nakal, kita yang, waduh pokoknya sembrono, ngawur, semua firman dilanggar, ya, semua firman ditabrak aja gitu. So kalau kita mau datang sama Tuhan, apa toh penghiburannya dari frasa ini? Walaupun nggak selalu ada reasonnya Tuhan di setiap hal yang kita lakukan kan, tapi yang bisa menghibur kita adalah gini, dia bisa jadikan semuanya baru. He can make all things new. Nah, oleh sebab itu Wahyu 21 ayat 5 berkata, ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataannya adalah tepat dan benar. Dia bisa jadikan segala sesuatu baru. So, kalau hari ini kita tuh lagi ngadepin struggle, pergumulan karena kesalahan kita sendiri. Ini penghiburan Tuhan. Dia bisa jadikan semuanya baru. Jadikan semuanya baru, nggak lantas tiba-tiba langsung, wah semuanya enak, enggak. Lewat proses demi proses, dia akan jadikan semuanya baru buat kehidupan kita. Nah, penghiburannya apa lagi nih buat kita? Lewat kata-kata ini. Yang B, dia memberikan kekuatan saat hal buruk terjadi. Apalagi kalau hal buruknya terjadi bukan karena kita sendiri ya. Beberapa saudara mungkin ngalamin masalah keuangan karena orang lain, ngalamin sakit hati karena orang lain, ngalamin kekecewaan karena orang lain. Dia bisa kasih kekuatan buat kita saat hal buruk terjadi. Ini penghiburannya. Yesaya 29 ayat 11, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Efesus 3 ayat 20 mengingatkan kita, bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Nah, penghiburan apa lagi yang bisa kita lihat? Yang C, dia memberi discernment. Nah, ini perhatiin ini, discernment. Kalau hal buruk terjadi, mungkin penyebabnya kita sendiri, mungkin penyebabnya orang lain. Discernment ini penting banget. Sebagai bagian dari penyediaan Tuhan. Discernment itu untuk ini, saudara. Untuk memahami apa yang Tuhan bisa lakukan lewat setiap kejadian dan setiap peristiwa buruk. Ada banyak banget orang udah bertobat. Karena Tuhan yang memberi discernment. Ada banyak banget orang dikuatkan lewat kejadian buruk. Karena Tuhan memberi discernment. Ada banyak banget orang bangkit dari keterpurukan. Mungkin karena orang tua yang gagal, karena kesalahan orang tuanya gitu. Tapi karena dia punya discernment dari Tuhan, dia bangkit hidupnya. Ada orang yang menghancurkan masa depannya sendiri, tapi karena dia punya discernment, Tuhan membuat semuanya baru. Dia bisa membangun kehidupan yang cemerlang lagi. Karena apa? Discernment ini. Nah, makanya kita perlu mengarahkan fokus kita pada Tuhan. Minta discernment dari Tuhan supaya dia bisa menolong kita untuk ini. Kembali kepada tujuan hidup yang Tuhan mau. Kembali kepada hal-hal yang Tuhan mau kerjakan. Kembali kepada value-value yang Tuhan mau kembangkan. Kembali kepada budaya yang Tuhan mau bangun dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara? Tuhan dia tetap pegang kontrol dan dia tetap pegang kendali. Seperti yang dari awal udah kita ucapkan tadi bersama. Nah, bukankah powerful? Coba bayangkan, saudara. Bukankah powerful? Kalau kita nggak sembrono, dengan kehendak bebas kita. Tapi, kehendak bebas kita ini disinkronkan dengan rencana Tuhan. Wow, itu sebuah perjalanan kehidupan bersama Tuhan yang powerful banget. Dan satu hal yang saya ingin ingatkan kepada kita, evil, yang jahat tidak akan pernah bisa mengalahkan rencana dan kedaulatan Tuhan bagi hidup manusia. So ini yang hari ini bisa saya sampaikan kepada kita. Manusia pasti punya alasan ya, dari setiap yang mereka lakuin. Bukan berarti dari apa yang kita lakukan, Tuhan juga punya alasan bagi kita, enggak. Tapi walaupun dia nggak punya kepentingan, bukan karena Tuhan yang melakukannya, bukan karena alasan Tuhan sendiri, dia tetap bisa merubah semua itu, mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Amin, amin. Ini yang bisa saya sampaikan buat Bible study kita hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara sekalian, saya kembaliin ke Sally. Kehendak bebas manusia ada pengaruhnya terhadap kedaulatan Tuhan. Kalau tadi yang saya jelasin, kedaulatan Tuhan itu termasuk menciptakan kita dan memberi kehendak bebas buat kita. Tapi kalau kehendak bebas manusia ini mempengaruhi kedaulatan Tuhan, sama sekali tidak. Tapi bagian dari kedaulatan Tuhan adalah menciptakan kita dan memberi kehendak bebas buat kita. Nah, kalau sampai kehendak bebas yang hanyalah ciptaan Tuhan ini bisa mempengaruhi Tuhan, berarti Tuhan lebih kecil dong. Jadi saya melihatnya kehendak bebas kita tidak bisa mempengaruhi kedaulatan Tuhan. Tapi yang jelas Tuhan dia bisa menggunakan kesalahan kehendak bebas kita untuk mendatangkan kebaikan bagi hidup kita. Itu yang pasti, gitu. Ya, semoga menjawab ya. Kira-kira ada pertanyaan lagi? Ya, ada pertanyaan kedua kok. Mm-hmm. Bagaimana tetap dalam rencana Tuhan? Bagaimana tetap dalam rencana Tuhan? Ya saya rasa membangun hubungan personal dengan Tuhan itu yang paling penting ya. Karena hubungan personal dengan Tuhan itu di mana tempatnya kita mendengar Dia, kita intim dengan Tuhan, kita memahami Tuhan, kita mengenali kehendaknya, kita makin
mengerti maksud dan rencananya. Nah, kalau kebanyakan dari kita ini nggak fokus kepada personal relationship sama Tuhan. Tapi tantangannya jadi orang Kristen itu adalah makin lama kita makin perform kepada Tuhan. Nah, ini yang bahaya. Makin lama yang kita pikirkan itu cuma perform di depan Tuhan. Perform kepada Tuhan. Padahal Tuhan nggak perlu performance kita. Gitu. Tapi yang dia mau adalah personal relationship kita sama Tuhan. Nah, dari personal relationship ini, maka kita bisa memahami kehendak Tuhan, rencana Tuhan. Tapi kalau kita hanya fokus di performing kepada Tuhan atau performing hanya untuk Tuhan, supaya wah, Tuhan mau, Tuhan senang, Tuhan bangga, dan lain sebagainya, maka kita akan ngabaiin apa yang Tuhan mau loh. Karena kita cuma mau perform aja gitu. Tapi ketika kita punya personal relationship dengan Tuhan, saya rasa kita akan makin memahami ya, apa sih yang jadi maunya, rencananya, kehendaknya, dan apa yang dia mau bangun dalam kehidupan kita. Yaitu kalau dari saya, semoga menjawab juga. Ada pertanyaan lainnya? Ada kok, tapi ini agak di luar konteks ya. Kan katanya di Alkitab iman harus tahan uji. Tapi bagaimana kalau ternyata iman kita tidak tahan uji? Ya, datang minta sama Tuhan untuk menguatkan iman kita gitu. Karena saya ngelihatnya ya, bisa punya iman sama Tuhan itu anugerah Tuhan. Nah, punya iman yang dikuatkan itu juga anugerah Tuhan. So we have to percaya lagi kedaulatan Tuhan bahwa dia kepingin kok kita itu makin hari makin serupa dengan dia. Kita harus percaya itu sebetulnya. Bahwa kedaulatan Tuhan tuh tujuannya bukan untuk berkat, bukan hanya untuk uang, bukan hanya untuk fasilitas kehidupan ya. Tapi kan tujuan utamanya kedaulatan Tuhan itu sebenarnya untuk apa sih? Untuk membuat kita ini makin hari makin serupa dengan Tuhan. Nah, kalau kita istilahnya kalau kita paham lalu kita sadar ya tentang sebetulnya kedaulatan Tuhan ini mau supaya kita makin hari makin serupa dengan Tuhan, ya kita bisa kok minta sama Tuhan. Tuhan kuatkan iman saya. Tapi ada resikonya ya, setiap hal yang kita minta sama Tuhan pasti Tuhan proses. Betul ya? Kalau kita bilang Tuhan kuatkan, ya pasti nanti akan langsung dihadapkan dengan tantangan yang akan memperkuat iman kita. Jangan doa Tuhan kuatkan, tapi maunya santai-santai gitu, nggak bisa loh. Setiap hal yang kita minta sama Tuhan, pasti langsung sama dia diproses. Prosesnya yaitu kadang mungkin nggak mengenakkan, tapi justru menguatkan. Jadi ini yang nanya ini berarti siap ya diproses loh. Wah. Dan dikuatin ya imannya sama Tuhan nanti. Gitu. Oke kok, ada pertanyaan lagi kok. Oke. Gimana cara membedakan maunya Tuhan dengan maunya kita sebagai manusia? Kalau maunya, saya rasa kita semua udah tahu kok mau kita itu apa, ya kan? Makanya tadi dibahas kehendak bebas itu nggak pernah kayak gini. Maksudnya kehendak Tuhan tuh ya dia nggak ngatur-ngatur kan hari ini kita mau bangun jam berapa, tidur jam berapa, makan apa, minum apa, kontak siapa, lihat apa, ngomong apa, mikir apa. Itu semua kan banyak dari kehendak bebas kita tuh. Gitu. Nah, kembali ke pertanyaan gimana? Sorry apa tadi? Gimana cara membedakan maunya Tuhan dengan maunya kita, manusia? Nah, dengan kehendak bebas ini, kalau kita nanti terus coba untuk dengerin firman, lalu mempelajari apa yang Tuhan mau, ya lama-lama kita akan kenal. Saya kan sering ya ditanyain orang, gimana sih caranya supaya kita itu bisa tahu kehendak Tuhan, denger maunya Tuhan buat hidup kita, gitu. Saya ini kasih dua ilustrasi ya, saya kasih dua ilustrasi. Yang pertama, dulu dari kecil ya, saya itu dileskan namanya main piano. Dari kecil lalu biasa dengar suara piano itu, oh bunyi piano itu gini ya, bunyi piano itu gini. Karena saya sering duduk berdua dengan piano kan, disuruh latihan sendiri, kalau nggak latihan dipukul, suruh latihan sendiri, kalau nggak latihan dipukul. Gitu. So,
lama-lama kalau saya dengerin sebuah lagu yang rame banget, ada orkestra, ada biola, ada gitar, ada bass, ada drum, ada penyanyi, ada semuanya. Saya bisa denger, oh ini suara pianonya. Pianonya itu main ini, pianonya itu lagi gini. Bisa dengar. Karena apa? You spend time personally dengan suara tersebut. Seringkali. Nah, contoh lagi saya kasih ilustrasi ya. Saya ini punya 2 orang anak perempuan sama-sama dua-dua. Suaranya kadang hampir mirip. Tapi anehnya gini, kalau saya sering ya, kadang kayak, ya ini suaranya siapa gitu ya. Terus saya coba dengerin sekali lagi, lebih deket lagi gitu. Saya coba apa, saya pura-pura gitu. Apa gitu, supaya saya itu maksudnya bisa gini loh. Yang ngomong ini siapa, saya bilangnya, oh ya C gitu. Yang ngomong ini siapa, saya bisa sebut, oh ya Me, supaya dia tahu bahwa daddy-nya dengerin dia personally. So, kalau saya ini bingung, ini suara siapa ya gitu. Saya pura-pura apa? Pura-pura gitu. Terus ternyata dia ngomong lagi. Dari situ saya dengar, oh ini si Meme ini gitu. Dari situ saya ngomong, oh ya Me gitu. Nah, sama halnya kita itu perlu bukan cuman spend time untuk baca firman, doa, dengar pesan-pesan Tuhan ya. Tapi kita juga perlu untuk ini, memfokuskan telinga kita loh. Di tengah keramaian kehidupan ini, kesibukan dunia ini, kita tuh perlu untuk punya waktu untuk dengerin lebih detail lagi. Ini siapa sih? Ini apa yang Tuhan mau gitu loh dalam kehidupan kita. So kadang itu yang perlu kita lakuin. Jadi nggak cuma sibuk dengan banyak kegiatan, tapi ya you need to spend time to build personal relationship with God. Itu yang menurut saya tetap penting dan powerful. Oke, kok ini ada pertanyaan lagi. Iya. Di Alkitab katanya manusia dibenarkan karena iman, bukan tanpa perbuatan. Tapi hubungannya iman tanpa perbuatan hakikatnya mati. Itu apa hubungannya ya? Agak bingung soalnya. Jadi kalau Alkitab kan bilang, kita diselamatkan karena iman toh, bukan karena perbuatan. Nah, hubungannya gini loh, anugerah itu ada beberapa layer ya. Kalau nggak salah, ini yang seringkali bikin orang bingung. Kita ini kan sudah diselamatkan oleh anugerah, terus buat apa perbuatan baik gitu kan. Ya, ngapain harus jadi benar, kan sudah diselamatkan oleh anugerah. Nah, anugerah itu ternyata yang pertama kasih kita posisi. Ya, jangan lupa ya, kasih kita posisi. Nah, setelah positioning maksudnya itu gitu. By the grace of God, you are positioned. Jadi anak Tuhan, diselamatkan, ya, dibenarkan, terima favor, positioning. Tapi setelah positioning, Tuhan mengajak kita untuk ngalamin sanctification ini. Ngalamin apa yang namanya ngelepasin hal-hal yang buruk, ngelepasin hal-hal yang jelek. Ya kan? Setelah itu ngalamin namanya perfection. Penyempurnaan terus dari Tuhan. Nah, kalau kita sadar ini semua karena anugerah Tuhan, maka kita nggak main-main kan dengan iman kita gitu loh. Karena kita udah tahu you are positioned to be righteous in the eyes of God. You are positioned to be loved by God. Kalau kita udah tahu itu, what's the next step? Pasti dong kita mau ngizinin Tuhan untuk ini loh. Strip down, menghabiskan semua kedagingan kita, mau kita yang jahat, dosa-dosa yang mau menguasai kita, ya pasti dong kita ngizinin Tuhan untuk ngelakuin itu. Nah, ini yang disebut dengan perbuatan. Bukan menyelamatkan diri karena perbuatan kita, enggak. Tapi setelah kita diselamatkan, kita mau kerjasama dengan Tuhan, ya, kehendak bebas kita disinkronkan dengan rencana Tuhan. Dan diproses, disanctified, setelah itu diperfection oleh anugerah Tuhan. Gitu. So, jangan bingung. Tetap diselamatkan itu hanya oleh iman. Nggak mungkin oleh perbuatan kita. Nggak mungkin perbuatan kita bisa. Tapi iman tanpa perbuatan kan sia-sia. Artinya apa? Jangan cuma ada di positioning aja. Let's move
ke sanctification. Ini kan manusia baru kan, meninggalkan kebiasaan yang lama yang ayatnya ngomong. Setelah itu ini perfection, terus dibentuk makin serupa dengan Yesus, serupa dengan Yesus, serupa dengan Yesus. Itu diproses terus gitu. Itu semoga menjawab ya. Wow, keren Go. Ini belum ada pertanyaan lagi sih kok. Mau Nggak ditunggu apa-apa. dulu? Nggak usah, kalau enggak ini udah jam 9 lebih. Thank you ya semua buat waktunya. Hari ini kita bisa doa bareng, menyembah sambil Bible study, mendalamin sedikit tentang sebuah topical thinking yang bisa kita pakai untuk memperkuat pemahaman, pengertian iman kita. Kita foto sama-sama ya. Ayo kita foto sama-sama sebelum menutup dalam doa. Boleh nggak dari Sali dikasih apa-apa dulu? Semua suruh tersenyum. Dibuka ya, semua videonya jangan digelapin. Supaya kelihatan. Iya, di open. Terus angle-nya yang bagus dulu. Ini yang foto dari Kak Mela atau Lia ya, di screen capture ya. Oke. Ready? Smile Mela, dulu ya. Lia, Vera, ready ya? Mungkin bisa dikasih aba-aba ya dari Mela. Ini slide kedua ya. Oke. Oh, ada suaranya. Oh iya. Biar sampai kerasa di foto. Biar berasa. Slide terakhir ya. Sudah sih? Oke. Thank you. Kita doa sama-sama ya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kesempatan malam hari ini kami boleh spending time secara online dan kami boleh ambil waktu untuk berdoa dan juga mendalami firman Tuhan bersama-sama. Bapak, Mbakmu berdoa buat siapapun kami supaya tetap Engkau kami jadikan tempat perlindungan dari tempat yang maha tinggi untuk menjadi kekuatan. Kami percaya Engkau tetap Bapa penyedia yang sempurna dalam season ini buat setiap kehidupan kami. Kami percaya Engkau gembala yang baik buat setiap hidup kami ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa kebajikan dan kemurahan itu mengikuti setiap langkah kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa Tuhan, kasih-Mu, kemurahan-Mu yang selalu baru setiap pagi. Biar itu boleh membangunkan kami dari istirahat kami setiap pagi. Dan menyadari anugerah-Mu, favor-Mu itu berjalan bersama dengan semua kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami tahu bahwa seringkali kami punya alasan yang buruk dalam banyak hal yang kami lakukan. Tapi kami bersyukur bahwa Tuhan bisa mendatangkan kebaikan. Bersyukur buat redemption-Mu, bersyukur dalam redemption juga ada providential dari Tuhan yang powerful untuk menolong, untuk membangun, untuk membentuk, dan untuk membuat kami makin hari makin serupa dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang di surga, jaga keluarga kami masing-masing, pernikahan kami masing-masing, pekerjaan, keuangan kami Tuhan jagai juga, memberkati selalu. Dan Tuhan kami berdoa supaya di hari-hari ini, cinta kami pada Yesus makin menyala, cinta kami buat jiwa-jiwa terus menyala, dan kami boleh berdampak di marketplace, di tempat yang Tuhan tempatkan kami. Terima kasih ya Tuhan, buat kami semua, untuk ada di Komsel, untuk boleh terus bisa berbagi dengan satu dengan yang lain, saling menguatkan, dan pertemukan kami di hari Minggu besok untuk ibadah online, dan akan ada perjamuan kudus bersama-sama. Kami tahu kuasa perjamuan kudus bisa menguatkan dan membangun setiap kami. Terima kasih ya Tuhan buat malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Sama-sama kita berkata, amin. Amin. Thank you semuanya.